Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Masih semangat kan? Makasih dong. Kok sepi? Udah gak sanggup ya? Kalau udah gak sanggup bilang aja. Gak usah gengsi. Nanti kita bantu cari yang mampu. Soalnya kan kita sama-sama gak mampu. Jangan kan kalian gua aja kewalahan. Ya udahlah ya, langsung ya kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal kekayaan alam yang terus dicolong dan bikin negara amsyong. Dan parahnya ada pejabat dan aparat yang justru jadi backing buat para maling. Bayangin, aparat dan pejabat yang harusnya menjaga dan menjamin malah jadi backing maling. Ini kan ibarat punya sahabat pelakor, pas kita ada masalah sama gebetan, dia sok kasih attention. Padahal di belakang udah jadwalin staycation. Jadi penyelundupan sumber daya alam ke luar negeri ini sudah kebangetan. Apalagi kalau benar prakteknya diduga dibackingi aparat nakal dari unsur TNI dan Polri. Ya wajar kalau Presiden Prabowo Subianto makin emosi. Peringatan sudah berkali-kali disampaikan, tapi masih saja kecolongan. Nah, Presiden sudah ngingetin berkali-kali aja masih dicuekin. Apalagi rakyat. Mau teriak sampai pita suara lo jadi pita peresmian kagak bakal didengar. No viral, no justice. Nggak peduli alamnya bubar, negaranya ambyar, yang penting setoran lancar. Bayar. Alhasil Prabowo kembali mengangkat persoalan ini dalam sidang Kabinet Paripurna Senin 15 Desember di Istana Negara, Jakarta. Presiden blak-blakan bilang dia menerima laporan soal keterlibatan sejumlah pejabat termasuk oknum anggota TNI dan Polri dalam aktivitas penyelundupan dan kejahatan ilegal. Salah satu contoh yang langsung disorot yakni penyelundupan timah dari Bangka Belitung. Prabowo lalu meminta Panglima TNI dan Kapolri benar-benar bertindak. Bukan sekedar imbauan, tapi tindakan nyata. Harus dong. Anggota yang terbukti melindungi penyelundupan dan aktivitas ilegal harus ditindak tegas. Nah ini instruksinya jelas, tegas. Tapi realisasinya lemas. Siapa yang mau menindak kalau aparatnya aja kasih jalan buat sindikat? Simpelnya gini, kita mau bawa gebetan ke rumah aja, nggak kuat kalau cuma modal izin dari adik. Pasti harus izin sama kepala keluarga. Apalagi soal tambang, nggak mungkin levelan prajurit, pasti udah level elit. Dan kalau ditarik ke belakang, Prabowo sudah sering angkat suara. Karena kalau angkat senjata udah nggak pernah. Kan udah lama jadi tentara. Dalam beberapa bulan terakhir saja, setidaknya sudah 4 kali Presiden menyoroti soal penyelundupan sumber daya alam khususnya pertambangan. Salah satu yang paling keras terjadi saat pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR RI 15 Agustus lalu. Saat itu Prabowo nggak pakai bak-bik-buk seolah mengultimatum para orang kuat yang membackingi tambang ilegal. Mau jenderal aktif, jenderal purnawirawan dari TNI atau Polri, semua akan ditindak atas nama rakyat. Giliran begini bawa-bawa nama rakyat. Jadi rakyat itu sering dipakai namanya tapi jarang dibagi hasilnya. Atas nama rakyat saya marah, atas nama rakyat saya geram. Tapi yang nikmatin untungnya tetap aja orang dalam. Prabowo juga menegaskan kalau arah pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam harus mengacu pada amanat pasal 33 UUD 1945. Negara nggak boleh kalah sama kepentingan korporasi. Bumi, air, dan seluruh kekayaan alam di dalamnya harus dikuasai negara dan dipakai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ingat tuh penonton, kalau kekayaan alam dikuasai negara. Kalau bencana alam derita rakyatnya.
Presiden juga bilang bahwa pemerintah sudah mulai mengambil langkah konkret. Jutaan hektar lahan konsesi dicabut dan diambil alih kembali. Penerbitan izin baru di sektor kehutanan dan pertambangan dihentikan sementara untuk evaluasi menyeluruh. Ya, semoga aja evaluasinya beneran transparan, sesuai fakta di lapangan. Bukan evaluasi akal-akalan, yang penting cuan. Jangan dong, jangan. Tapi kalau melihat fakta di lapangan, kemarahan presiden itu masuk akal. Kebocoran kekayaan negara di sektor timah sudah gila-gilaan. Sekitar 80% produksi timah nasional diduga hilang karena penyelundupan dan tambang ilegal. Yang dikelola resmi oleh PT Timah Tbk sebagai BUMN hanya sekitar 20%. Dampaknya langsung terasa, kinerja keuangan PT Timah ikut ambruk. Menurut Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, seharusnya pendapatan PT Timah di akhir Desember bisa tembus 20 sampai 25 triliun rupiah. Tapi karena timah dicuri, dikirim ke luar negeri dan tidak bayar pajak, yang tercatat hanya sekitar 1,3 triliun rupiah. Jauh banget. Buset. Dari potensi 20 triliun yang tercatat cuma 1,3 triliun. Ibarat rumah kehujanan, ini bukan bocor lagi tapi udah ambrol. Tinggal nunggu rubuh aja ini. Syafri menyebut sekitar 80% timah dibawa ke luar negeri tanpa pajak. Artinya devisa negara hilang miliaran dolar Amerika Serikat setiap tahun. Dan potensi pendapatan negara yang lenyap mencapai 20 triliun rupiah per tahun. Menhan loh ini, nggak kaleng-kaleng infonya. Emang info penonton. Gosipnya bakal ada insentif, malah kerjanya makin intensif. Infonya nggak valid tapi bikin sulit. Itu baru soal uang, belum soal kerusakan lingkungan. Dalam kasus korupsi PT Timah Tbk, kerugian ekologis di Bangka Belitung ditaksir mencapai 300 triliun rupiah. Udah lingkungannya hancur, rakyatnya juga nggak makmur. 300 triliun bos. Duit segitu jangankan ngerusak lingkungan, ngerusak suara pas pemilu juga bisa. Yang bikin makin miris, ada negara yang nggak punya tambang timah, tapi justru jadi salah satu eksportir timah dunia. Bisa gitu. Hal itu terjadi karena timah dari Indonesia bocor kemana-mana. Sementara negara gagal menjaga kekayaan alamnya. Jadi, Asosiasi Eksportir Timah Indonesia atau AETI sudah lama mengingatkan soal maraknya penyelundupan timah. Salah satu contohnya, pengiriman ilegal timah dari Indonesia ke Malaysia dengan nilai mencapai 45 sampai 47 triliun rupiah. Wih, PT Timah, perusahaan negara, legal, cuma 1 T. Iya juga. Ini yang ilegal tembus 40 T. Geri. Kan jadi bertinggi-tinggi. Iya, benar. Jadi bertanya-tanya. Ini BUMN yang cupu apa malingnya yang suhu? Ketua Umum AETI, Harwendro Adityo Dewanto menyebut jumlah timah yang diselundupkan ke Malaysia diperkirakan tembus 12.000 ton per tahun. Wih, banyak banget. Data itu dia dapat langsung dari mitra industri di Malaysia. Bahkan dalam berbagai forum internasional, Malaysia mengakui menerima pasokan timah dari Indonesia sekitar 1.000 ton per bulan. 1.000 ton timah per bulan. Kalau dipakai buat solder, jangan kan buat nyambung kabel. Nyambung oposisi sama koalisi lengket itu. Bisa nempel. Modus penyelundupan juga makin rapi. Pelaku menggunakan perusahaan boneka. Memasukkan ijazah, maksudnya memasukkan dokumen, memasukkan dokumen asal-usul timah. Seolah berasal dari tambang resmi. Padahal setelah ditelusuri, timah itu berasal dari tambang liar di lahan negara. Jadi dejavu saya.
Nggak pemimpin, nggak perusahaan, ada aja bonekanya. Lah istana aja, ada istana boneka. Iya. Cuma itu doang istana yang bikin gue happy. Aturan yang dilanggar jelas banyak. Undang-undang Minerba dilanggar. Undang-undang kepabeanan dilanggar. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi juga dilanggar. Oh iya. Yang nggak dilanggar cuma satu. Apa tuh? Komitmen setorannya ngalir terus. Nggak pernah melanggar. Iya. Masalah makin rumit saat oknum aparat ikut terlibat. Wow, iya benar. Bukannya kerja keras sikat bandit, malah ikut-ikutan ngentit. Tanpa ketegasan dari pimpinan tertinggi TNI dan Polri, pemberantasan penyelundupan akan terus mandek. Iya, pasti. Pesannya sederhana, nggak ada toleransi untuk penyelundupan sumber daya alam. Betul, harus dong. Semua celah kebocoran kekayaan negara harus ditutup. Iya. Katanya lewat jalur satu pintu, Iya. tapi atapnya hilang. Pemerintah perlu memperkuat kerjasama antar lembaga, melibatkan masyarakat, dan mendorong hilirisasi timah biar keuntungannya nyata terasa di dalam negeri. Betul, harus tuh. Nah, libatkan semua pihak biar untungnya nggak terus dirasain sama luar negeri. Nah, iya. Kekayaan alam bocor ke luar negeri. Kalau timnas maunya ngebut naturalisasi. Iya. Ujung-ujungnya negara rugi, sepak bolanya tersisih. Nyambung. Urusan timnas kan juga perlu dievaluasi. Iya. Menpora harus segera panggil ketum PSSI. Ya, gimana tuh ya? Ya udah tahu saya. Iya. Supaya kekayaan alam benar-benar jadi berkah bagi rakyat, gas aja sikat para sindikat. Oke, gas. Tumpas para backing. Iya. Berantas para maling. Benar. Karena kekayaan alam Ibu Pertiwi bukan cuma soal hari ini, tapi soal masa depan generasi. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih akan kembali sesaat lagi dengan informasi dari Ladies Night. Dan juga kami masih punya informasi lain khususnya dari dunia film. Kita akan datangkan aktor-aktor dari film Timur. Jadi tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.